Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan dari Lukas 1 ayat 39 sampai 56. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elizabeth. Dan ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya. Dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya, dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hambanya karena ia mengingat rahmatnya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya, untuk selama-lamanya." Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elizabeth, lalu pulang kembali ke rumahnya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang baik, dimanapun berada, semoga dalam keadaan sehat, dijumpai oleh video ini, dalam keadaan bahagia. Kalaupun tidak dalam keadaan sebaik itu, kiranya tetap ada harapan, ada iman, dan selalu berserah pada penyelenggaraan Tuhan. Beberapa hal menarik di sini. Maria berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Seorang perempuan yang tangguh Maria ini. Bukan hanya soal mental ya, tetapi fisik juga. Usia belasan, dinyatakan sudah mengandung, dan pergi berjalan melewati pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Teruji, sosok yang teruji. Meskipun dia menyebut dirinya sebagai seorang hamba yang lemah, tetapi pada kenyataannya dalam kacamata kemanusiaan kita, toh dia memiliki kualitas juga secara personal. Oke, itu tentang Maria yang tentu bisa kita perluas lagi refleksi tentang Maria ini. Dan setiap orang yang membuat devosi tentang Maria bisa saja menemukan ciri karakter dari Maria ini. Bagaimana Maria dalam pandangannya? Ibu yang mengayomi, ibu yang bersedia menerima, ibu yang tetap tenang,
yang mau menyimpan perkara dalam hati. Bisa kita bayangkan orang semacam itu, yang kalma, yang tenang, tranquila, macam-macam. Lalu kita dengarkan juga bagaimana Elizabeth memberikan pandangannya tentang siapa Maria ini. Diberkatilah engkau di antara semua perempuan. Perempuan yang terberkati Maria ini. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Ibu Tuhan disebut. Yang sampai sekarang kita pahami dia sebagai ibu Tuhan. Dan itu kita bakukan dalam 2 salam Maria yang kita miliki. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus, buah rahimmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, Ibu Tuhan, doakan kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Lalu kemudian di bacaan ini kita temukan juga doa Magnificat. Ia memuliakan. Siapa ia? Jiwaku. Memuliakan siapa? Memuliakan Tuhan. Hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Kata ini menjadi istimewa karena pernah diperbincangkan. Maria tidak berdosa. Mengapa dia butuh juru selamat? Menarik juga pertanyaan ini, karena dengan demikian kita diajak untuk belajar lagi. Maria tidak berdosa bukan berarti dia tidak membutuhkan juru selamat. Justru Maria di sini mengalami Yesus, mengalami Allah sebagai juru selamat jauh lebih nyata dari kita. Karena dia diantisipasi keadaannya. Ia diselamatkan lebih awal supaya karya keselamatan itu sebagaimana Allah rencanakan terjadi. Fiat mi secundum verbum tuum. Jadilah kepadaku menurut perkataanmu itu. Perkataan yang disampaikan oleh malaikat itu berasal dari Allah sendiri. Maka Allah sudah mengatur pesta kelahiran ini dari semula. Siapa biduannya, siapa biduanitanya, siapa yang mengurus ini dan itu, apa yang harus dipersiapkan untuk itu. Don Scotus sendiri yang pernah kita kutip idenya juga mengatakan demikian. Justru Maria yang paling membutuhkan dan yang paling nyata mendapat pertolongan juru selamat. Sebab dia digambarkan oleh gereja tidak berdosa karena juru selamat telah menyelamatkannya. Oke, bagaimana memaknai juru selamat ini dalam konteks kita? Toh kita bisa juga mengutip pemikiran yang disertakan, dikatakan, diucapkan oleh Maria ini. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan mencerai-beraikan orang yang congkak hatinya. Ia meninggikan orang yang rendah. Ia melimpahkan yang baik kepada orang lapar. Ia menolong Israel. Rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan dia. Ada pengharapan yang diucapkan oleh Maria dalam Magnificat itu. Dan pengharapan ini dalam penafsiran kita juga kita miliki masa kini. Jadi kita ditolong oleh Tuhan bukan melulu karena kecakapan kita, tetapi kesedihan kita berada di hadapannya, takut akan dia, dan rahmat turun-temurun hadir bagi kita. Dan semoga kita juga berkenan hadir di hadapannya sekalipun dalam keadaan lapar, dalam keadaan rendah. Karena kita yakin Allah berkenan juga hadir dalam hidup kita.
Semoga mengimani bacaan ini, memahami bacaan ini membawa kita pada iman lebih kuat dan berpengaruh pada semangat pada hidup rohani kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.